Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahardika Suwardana, absen 17 kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai bab hukum Bernoulli. Dalam bab ini terdapat 4 subbab di dalamnya. Yang pertama ada sejarah Bernoulli, yang kedua fenomena yang mendasari konsep Bernoulli, yang ketiga bagaimana persamaan Bernoulli ditemukan, dan yang keempat penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, sejarah Bernoulli. Daniel Bernoulli dilahirkan di Belanda pada 1700, tetapi memutuskan menetap di Swiss sejak usia 5 tahun. Berasal dari keluarga matematikawan terkenal Eropa, membuat Bernoulli dan saudara-saudaranya dididik untuk mengikuti jejak keluarganya menjadi seorang matematikawan. Walaupun bidang yang mereka geluti tidaklah sama. Daniel Bernoulli dikenal sebagai anak yang cerdas. Bahkan di antara kedua saudaranya, ia telah menjadi seorang dokter sebelum menginjak usia 21 tahun. Namun karena pada dasarnya Bernoulli adalah seorang ilmuwan yang lebih senang melakukan riset ilmiah, ia tidak pernah melakukan praktis sebagai seorang dokter. Salah satu tema penelitian doktoralnya menetapkan teori matematika di dalam fungsi paru-paru. Penelitian yang menerapkan matematika di dalam ilmu kesehatan seperti yang dilakukan Bernoulli pada masa itu sangat jarang dilakukan, sehingga karyanya itu mempengaruhi banyak penelitian selanjutnya. Yang kedua ada fenomena yang mendasari konsep Bernoulli. Pada 1726, Bernoulli diundang untuk mengajar matematika oleh Akademi Rusia. Posisi di akademi itu sangat menguntungkan Bernoulli karena ia dapat dengan mudah dan bebas melanjutkan riset ilmiahnya. Pertengahan abad ke-18, Bernoulli menjadi tokoh Eropa yang sangat terkenal karena menjadi yang pertama menerapkan ilmu fisika Newton dalam objek-objek kecil. Seperti yang diketahui, hukum-hukum Newton telah banyak diterapkan oleh objek-objek yang besar seperti bulan, planet, dan lain-lain, tetapi tidak untuk yang kecil. Bernoulli menerapkan hukum-hukum Newton tersebut pada partikel-partikel yang kecil, terutama unsur gas dan cairan. Pada 1728, ia menggunakan teori matematika untuk memecahkan masalah hukum tentang gas. Ia membuktikan bahwa sekunder dari hukum Boyle, di mana tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Yang ketiga ada bagaimana persamaan Bernoulli ditemukan. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin atau titik 1 dan titik 2 aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan potensial serta tekanan. Tekanan plus kinetik plus potensial sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan atau Pascal, Rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, dan G adalah percepatan gravitasi, serta H adalah ketinggian. Di mana rumusnya sebagai berikut: P1 plus setengah PV kuadrat plus PGH sama dengan P2 plus setengah PV kuadrat plus PGH. Dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli di atas dapat dituliskan menjadi angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya seperti pada gambar di bawah ini, titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding titik 2. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap 2 titik lokasi pada aliran fluida. Yang keempat ada penerapan hukum Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli yang pertama ada perhitungan gaya angkat atau lift pada sayap pesawat. Yang kedua ada perhitungan untuk mencari tekanan yang hilang pada aliran atau pressure loss. Yang ketiga ada tabung pitot atau pitot tube. Yang keempat ada Torricelli. Yang kelima ada venturimeter, dan yang terakhir atau yang keenam ada manometer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.